Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat pagi semua. Untuk pertemuan kali ini saya akan coba mencari data sekunder, karena ini nanti datanya kalau kemarin saya verifikasi itu diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH, biasanya disingkat seperti itu. Nah, kegunaan data yang akan kita cari khususnya untuk mencari populasi peternakan puyuh itu akan bermanfaat jika kita ingin menambah atau sedang akan memulai beternak puyuh, karena dari data nanti kan kita bisa menyimpulkan, katakanlah kalau produksi kita buat 8, range 1 sampai 10, sementara konsumsinya puyuh itu ada 10, range 1 sampai 10, berarti kan akan terjadi kelangkaan. Karena terjadi kelangkaan telur, berarti harganya akan naik ya. Sementara sebaliknya, kalau produksi puyuh atau populasi puyuh lebih banyak daripada konsumsi atau permintaannya, berarti akan sangat berpotensi mengalami kerugian atau harganya menuju ke defisit. Oke, tanpa perlu panjang lebar, caranya adalah kita masuk ke Google tentu saja, kemudian kita masukkan data untuk populasi puyuh di Indonesia. Kalau mau langsung mencari file-file yang bentuknya PDF, langsung kita tambah file type PDF, maka yang keluar di pencarian semuanya berbentuk file yang PDF. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat hampir semua data menunjukkan bahwa data populasi puyuh yang ada itu paling update tahun 2019. Ini yang dari pertanian Go ID ya, saya download, klik download. Oke, kita tunggu. Oke, sudah ada peringatan download selesai, langsung kita buka. Tunggu sebentar, masih loading. Oke, nah ini kalau data ini langsung data potongan ya. Sebenarnya kalau di sumber aslinya, data ini sebenarnya menunjuk ke data yang khusus sub unggas. Sebenarnya ada sub ruminansia yang berupa sapi, babi dan sebagainya itu. Tapi ini langsung untuk puyuh saja. Nah, ini judulnya populasi puyuh menurut provinsi, Quail Population by Province tahun 2015 sampai 2019. Nah, bisa kita lihat ya. Untuk tahun, kita mulai dari data pertama tahun 2015 ya. Tahun 2015 populasi terbanyak itu ada di Jawa Tengah dengan jumlah 4.699.378 ekor. Sementara di peringkat kedua adalah Jawa Timur dengan 2.931 sekian, dan nomor 3 adalah Jawa Tengah. Di tahun 2016 nomor 1 tetap Jawa Tengah, nomor 2 tetap Jawa Timur, akan tetapi di situ Jawa Timur
naik sedikit, itu ada di pertumbuhannya atau di growth-nya itu tabel yang paling kanan sendiri bisa dilihat itu naik sekitar 161% dari tahun sebelumnya. Untuk DIY tetap di nomor 3, sementara tahun 2007, 2008, 2017, 2018 dan 2019 kedudukannya masih sama ya. Pertama populasi terbanyak di Jawa Tengah, kedua Jawa Timur, ketiga di DIY. Nah, di buku ini sayangnya tidak disebutkan metode survei yang digunakan. Apakah ini sampling atau ini population full ya, untuk populasi keseluruhan. Tapi saya duga ini cuman sampling aja. Karena kalau dilihat Jawa Timur di situ tetap nomor 2. Padahal yang saya tahu Jawa Timur itu adalah suplai terbesar puyuh ke Jabodetabek dan luar Jawa tentu. Nah, kalau saya lihat di situ DIY juga di tahun-tahun mulai dari 2015 sampai 2019 itu tingkatnya tetap stabil di nomor 2. Dan kalau kita lihat populasinya hampir setara dengan yang ada di Jawa Timur. Saya menduga sekali itu DIY populasi atau sampling yang diambil adalah sampling dari PT, karena itu datanya nanti kan mudah didapat. Sementara kalau di masyarakat langsung biasanya kan sulit. Antara masyarakat kalau terus terang takut bayar pajak, kalau nggak terus terang nanti takut nggak dapat cairan dari BRI. Kan biasanya kalau mau cairan BRI syaratnya harus punya surat usaha dari desa kan. Nah, saya menduga seperti itu. Kenapa Jawa Tengah lebih besar dari tahun ke tahun? Itu karena Jawa Tengah juga banyak yang menjadi plasma dari PT. Karena menjadi plasma biasanya datanya itu akurat ya, akuntabilitasnya bagus. Karena dia masuk perusahaan, sementara perusahaan itu berbentuk PT, perseroan terbuka, itu kan mesti diaudit keuangannya. Jadi sepeser rupiah pun itu harus tercatat. Karena itu plasma kemungkinan besar. Karena itu kenapa nanti Jawa Tengah menjadi nomor 1 tahun mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Saya menduga kuat karena Jawa Tengah itu kebanyakan adalah plasma dari PT Peksi. Karena itu datanya masuk ke PT, dan dari PT itu nanti surveyor atau orang yang mengambil survei ke peternak itu lebih gampang. Nah, itu kalau kita lihat jumlah total keseluruhan dari negara sampai Sabang, dari Sabang sampai Merauke, kan ada Aceh sampai Papua. Kalau di sini di 34 provinsi itu dari tahun ke tahun memang mengalami kenaikan. Saya tidak tahu kenaikan ini benar-benar naik atau memang surveinya itu dari tahun ke tahun menjadi lebih baik datanya. Karena semakin kesini kan mencari data itu semakin mudah, tidak kayak dulu. Saya sih menduga seperti itu. Sekarang era keterbukaan informasi sehingga orang sekarang lebih terbuka daripada dulu, kalau menurut saya sih gitu ya. Nah, ini kita lihat untuk populasi keseluruhan di Indonesia itu mulai tahun 2015 13.781, sementara di tahun 2016 menjadi 14.087, di tahun 2017 progres lagi tapi sedikit, sementara di tahun 2018 turun
dari awalnya 14.500.000 menjadi 14.062.000. Untuk tahun 2019 turun lagi ke 14 juta. Nah, ini baru data populasi. Populasi ini maksudnya belum dipisah ini antara puyuh petelur dengan puyuh pedaging. Saya sih menduganya seperti itu. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bahas produksi telurnya atau puyuh petelur itu berapa, terus untuk puyuh pedaging itu berapa. Nanti ada sebenarnya di buku itu, buku peternakan dan kesehatan hewan itu punya tebel sih, ada 200-an halaman. Itu lengkap sekali, termasuk juga sapi, domba, babi, itu semuanya ada, termasuk juga ayam ras, ayam buras atau ayam bukan ras, itu semuanya datanya udah masuk semua di situ. Kalau kita bisa mempelajari dan datanya itu akurat, kita itu jadi lebih pede kalau mau usaha itu. Jadi kan kita ngerti kalau itu, semisal kalau kita mau cari jalan, kita ngerti tujuannya. Katakanlah tujuan kita itu Jakarta, kita ngerti nanti yang kita lalui itu tol mana, jalan mana. Atau kalau kita lihat dari Google, biasanya di Google Map kan ada yang warnanya hijau, kuning, merah, mana yang jalannya longgar, mana yang sulit, mana yang crowded atau rame banget, itu kan bisa dilihat, sehingga kita gampang nyarinya, nanti ke tujuan itu gampang. Atau kita mencari cuan dari puyuh itu gampang kalau melihat data dan catatannya datanya akurat. Ya, sekali lagi, kalau datanya akurat. Kalau datanya salah-salan ya udah habis lah kita, karena ini data yang ngumpulin juga dinas dibayar pemerintah, nggak tahu kalau, tapi semoga akurat lah, kita nganggapnya gitu. Oke, demikian pertemuan ini, semoga mencerahkan, semoga bisa membantu teman-teman semua untuk memahami sebenarnya mapping dunia perburuan itu kayak apa sih. Nah, ini baru mulai. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang yang lebih mendalam lagi, tentang berapa produksi telur yang ada di Indonesia, termasuk konsumsinya, khususnya puyuh, pedagingnya berapa. Kita ulas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, demikian ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.